Pertemuan berikutnya yaitu kita akan mengamati bagian-bagian dari mikroskop. Jadi sebelum kita menggunakan mikroskop itu, kita harus mengenali bagian-bagian utama yang ada pada mikroskop, terutama pada mikroskop cahaya. Jadi pada bagian pertama yaitu ada lensa okuler, selanjutnya makrometer, mikrometer, revolver, lensa objektif, meja kerja, lubang lensa atau kondensor. Ini ada reflektor atau sumber cahaya, ada kaki, ada skrup atau sendi inklinasi, ada tabung, ada penjepit preparat, dan yang terakhir lengan pegangan. Adapun fungsi dari bagian dari mikroskop cahaya ini yaitu secara keseluruhan mikroskop itu fungsinya untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil yang tidak tampak dengan mata tanpa menggunakan alat bantu. Sehingga dengan menggunakan alat bantu mikroskop ini kita dapat mengamati objek yang ukurannya sangat kecil. Pada bagian pertama yaitu lensa okuler. Fungsi dari lensa okuler itu untuk memperbesar kembali bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Jadi karena dia dekat dengan mata, ini dapat kita amati bagaimana bentuk dari preparat yang ada sehingga dapat nampak oleh mata kita bagaimana bentuknya, bagaimana strukturnya, dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum lebih jauh mengenai fungsi mikroskop, di sini ada bagian yang terblok oleh warna hijau dan warna merah. Untuk yang warna hijau, ini adalah fokus pada bagian mikroskop yang berasal dari optik. Optik itu alat bantu dalam proses penglihatan ya, alat bantu mata. Kemudian yang merah ini adalah bagian mikroskop non-optik atau yang sifatnya lebih ke mekanik. Jadi tadi kalau yang optik itu kan untuk indera penglihatan ya. Jadi alat yang digunakan fokus untuk indera penglihatan. Lanjut ke bagian yang kedua yaitu ada lensa objektif. Ini kita masih membahas tentang bagian optik dari mikroskop ini. Untuk lensa objektif, di sini fungsinya memperbesar bayangan benda. Lanjut ada kondensor, di sini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Di samping kondensor itu ada diafragma. Diafragma itu berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Intensitas itu jumlah ya, jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa objektif. Nah, bagian terakhir dari mikroskop untuk alat optiknya di sini adalah cermin. Cermin sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mengarahkan cahaya yang masuk sehingga dipantulkan pada objek yang akan diamati. Nah, beranjak ke bagian non-optik atau yang sifatnya mekanis ya, atau mesin ya. Bagian pertama yaitu tabung atau nama lainnya tubus. Jadi fungsi tabung itu sendiri adalah menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada meja preparat, jelas di sini meja itu untuk meletakkan objek yang akan diamati. Ada makrometer atau istilah lainnya pemutar kasar. Di sini fungsinya untuk menggerakkan tabung ya ke atas ataupun ke bawah. Lanjut ada mikrometer atau pemutar halus. Di sini fungsinya untuk menggerakkan tabung ke atas atau ke bawah secara perlahan atau halus. Ada lengan mikroskop. Jadi lengan mikroskop itu berfungsi sebagai pegangan saat kita memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat lain. Ada penjepit objek, ini fungsinya untuk menjepit preparat.
Ada sendi inklinasi. Sendi berarti dia mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Mau dimiringkan, mau ditegakkan, dimiringkan 45 derajat itu yang dapat mengatur di bagian sendi inklinasi. Dan yang terakhir ada kaki mikroskop. Jelas di sini kaki berfungsi untuk menyangga atau menopang tubuh dari mikroskop itu sendiri. Demikian untuk penjelasan fungsi dan bagian mikroskop cahaya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sampai jumpa, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.